Seorang pemikir berbagi. Hai teman, apakah kamu termasuk seseorang yang memiliki karakteristik dan perilaku yang positif, seperti kesopanan, kebaikan hati, empati, dan optimisme? Orang-orang seperti ini biasanya memiliki aura bagus dan sering dianggap menyenangkan untuk diajak bicara, dan orang akan merasa nyaman saat berada dekat kamu. Orang yang memiliki aura bagus seringkali memancarkan karakteristik dan energi positif yang dapat memengaruhi cara orang lain melihat kita. Berikut admin uraikan ciri-ciri seseorang yang memiliki aura bagus. Pertama, ketenangan. Ketika seseorang mencapai ketenangan, mereka cenderung memancarkan perasaan positif, ketenangan, dan keseimbangan. Orang di sekitar mereka juga mungkin merasakan atmosfer yang lebih tenang dan nyaman ketika berinteraksi dengan mereka. Ketenangan juga dapat menyebarkan pengaruh positif dalam berbagai situasi, baik dalam hubungan sosial, pekerjaan, atau dalam situasi stres. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung kesejahteraan mental dan emosional individu dan kelompok. Oleh karena itu, mencari ketenangan dan memeliharanya dapat memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung merespons tekanan atau situasi sulit dengan tenang dan tidak panik. Mereka dapat menjaga kepala dingin dan berpikir secara rasional dalam situasi sulit. Mereka mampu mengendalikan emosi mereka dengan baik. Mereka tidak terlalu terbawa emosi negatif seperti marah atau cemas, dan mereka dapat meredakan perasaan tersebut dengan cepat. Seseorang yang tenang sering memahami pentingnya pernapasan yang dalam dan teratur. Mereka dapat menggunakan teknik pernapasan untuk meredakan stres dan meningkatkan ketenangan. Seseorang yang tenang biasanya memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Mereka tidak terburu-buru atau marah dengan cepat saat menghadapi situasi yang memerlukan waktu. Kedua, kepedulian. Kepedulian adalah sikap atau perilaku di mana seseorang menunjukkan perhatian, perasaan empati, dan keinginan untuk membantu orang lain. Ini melibatkan respons positif terhadap kebutuhan, perasaan, atau kesulitan orang lain, dan seringkali mencakup tindakan nyata untuk memberikan dukungan atau bantuan. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta pengalaman orang lain. Mereka mampu berempati dengan cara yang membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Mereka tidak hanya merasa peduli, tetapi juga bertindak untuk membantu. Mereka mungkin menyediakan dukungan emosional, fisik, atau praktis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mereka cenderung mampu meletakkan diri mereka dalam posisi orang lain untuk memahami perspektif mereka. Ini membantu mereka memberikan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Seseorang yang peduli sering peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan amal, kerja sukarela, atau advokasi untuk menyuarakan masalah-masalah tersebut. Mereka siap memberikan bantuan atau sokongan ketika diperlukan, bahkan jika itu mengharuskan mereka untuk berkorban waktu, tenaga, atau sumber daya mereka sendiri. Ketiga, ketulusan. Ketulusan adalah sifat atau sikap yang mencerminkan kejujuran, dan ketulusan dalam tindakan, perkataan, atau niat seseorang. Ini melibatkan integritas yang tinggi dan ketidakmungkinan adanya niat tersembunyi atau motif tersembunyi di balik tindakan atau kata-kata seseorang. Ketulusan selalu berakar pada kejujuran. Seseorang yang tulus berbicara dan berperilaku dengan cara yang benar-benar mencerminkan kenyataan dan fakta. Seseorang yang tulus adalah konsisten dalam kata-kata dan tindakan mereka. Mereka tidak berubah-ubah atau beralih sikap sesuai dengan kepentingan pribadi. Ketulusan melibatkan ketiadaan niat tersembunyi atau motif tersembunyi. Seseorang yang tulus tidak memiliki agenda tersembunyi yang bertentangan dengan apa yang mereka tunjukkan. Seseorang yang tulus cenderung terbuka dan transparan dalam komunikasinya. Mereka tidak menyembunyikan informasi yang relevan atau penting. Ketulusan adalah dasar kepercayaan. Orang lain cenderung lebih percaya kepada seseorang yang tulus daripada kepada mereka yang terlihat memiliki motif tersembunyi. Ketulusan mendukung hubungan yang kuat dan bermakna. Seseorang yang tulus cenderung membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa saling menghormati. Keempat, kehangatan. Kehangatan adalah kualitas yang mencerminkan perasaan dan atmosfer yang nyaman, ramah, dan penuh kasih sayang. Ini melibatkan pengungkapan cinta, perhatian, dan dukungan kepada orang lain dengan cara yang membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Kehangatan melibatkan ekspresi kasih sayang dan perhatian terhadap orang lain.
Ini bisa berupa ungkapan cinta verbal atau fisik seperti pelukan, ciuman, atau kata-kata penyemangat. Seseorang yang hangat mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain. Mereka cenderung mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan emosional. Kehangatan melibatkan penerimaan orang lain apa adanya, tanpa menghakimi atau mencoba mengubah mereka. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman. Seseorang yang hangat sering hadir secara penuh saat berinteraksi dengan orang lain. Mereka fokus pada percakapan atau kegiatan saat ini tanpa terganggu oleh gangguan. Seseorang yang hangat sering mengambil inisiatif untuk menunjukkan perhatian kepada orang lain, baik dalam hal menghubungi mereka, bertanya tentang kesehatan dan keadaan mereka, atau menghadiri acara penting dalam hidup mereka. Orang yang hangat sering bersikap sopan dan ramah dalam interaksi sosial mereka, menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Kelima, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pengalaman, atau sudut pandang orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk berempati dengan perasaan dan situasi orang lain, tanpa harus merasakannya sendiri. Empati melibatkan penerimaan emosi orang lain tanpa menghakimi atau menilainya. Ini berarti mampu menerima perasaan seseorang tanpa mengkritik atau mencoba mengubahnya. Seseorang yang berempati memberikan perhatian penuh saat berinteraksi dengan orang lain. Mereka fokus pada apa yang sedang dikatakan dan dirasakan orang lain tanpa terganggu oleh gangguan atau perasaan mereka sendiri. Empati mencakup kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ini membantu seseorang untuk memahami mengapa seseorang merasa atau berperilaku seperti yang mereka lakukan. Orang yang berempati sering memberikan dukungan emosional kepada orang lain dalam situasi sulit. Mereka bisa memberikan kata-kata penyemangat atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Keenam, kepemimpinan yang inspiratif. Kepemimpinan yang inspiratif adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin mengilhami, memotivasi, dan memandu anggota tim atau kelompok dengan cara yang merangsang semangat, visi, dan komitmen yang tinggi. Kepemimpinan ini mendorong individu untuk berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara positif terhadap tujuan bersama. Pemimpin inspiratif mampu berkomunikasi dengan cara yang memotivasi dan menginspirasi orang lain. Mereka mengungkapkan visi, nilai-nilai, dan tujuan dengan jelas dan meyakinkan. Pemimpin yang inspiratif juga adalah pendengar yang baik. Mereka memberikan perhatian pada ide, masukan, dan perasaan anggota tim, dan merespons dengan cara yang menghargai pandangan mereka. Ketujuh, rasa humor yang sehat. Rasa humor yang sehat adalah kemampuan untuk mengapresiasi dan menggunakan humor secara positif dalam interaksi sosial dan dalam menghadapi situasi hidup. Ini melibatkan kemampuan untuk tertawa pada diri sendiri, mengejek dengan lembut, dan membuat orang lain merasa senang tanpa merendahkan atau menyakiti perasaan mereka. Rasa humor yang sehat seringkali menciptakan atmosfer yang positif dan riang dalam berbagai situasi. Ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Seseorang dengan rasa humor yang sehat tahu batas-batas dalam membuat lelucon. Mereka menghindari humor yang menyinggung, merendahkan, atau mendiskriminasi orang lain berdasarkan ras, gender, agama, atau karakteristik lainnya. Seseorang yang memiliki rasa humor yang sehat tahu kapan harus serius dan kapan untuk bersantai dengan humor. Mereka memiliki rasa keseimbangan antara tindakan serius dan santai. Rasa humor yang sehat menghormati perasaan dan sensitivitas orang lain. Ini tidak menciptakan humor di atas penderitaan atau ketidaknyamanan orang lain. Kedelapan, kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan, tekanan, atau keterlambatan dalam mencapai tujuan. Ini melibatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang menantang tanpa menjadi gelisah, marah, atau frustasi. Orang yang sabar memiliki fokus pada tujuan jangka panjang daripada terlalu terpaku pada kepuasan instan. Mereka mampu menunggu dan bekerja menuju hasil yang lebih besar. Orang yang sabar seringkali lebih baik dalam menyelesaikan konflik karena mereka tidak bereaksi dengan emosi yang negatif saat menghadapi situasi konflik. Orang yang sabar seringkali mampu menggunakan waktu menunggu dengan produktif. Mereka dapat mengejar tugas atau kegiatan lain yang bermanfaat. Orang yang sabar cenderung lebih teliti dan memperhatikan detail, yang dapat meningkatkan hasil pekerjaan mereka.
Kesabaran adalah kualitas yang sangat dihargai dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, hubungan, dan pencapaian tujuan pribadi. Ini membantu individu menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap hidup. Itulah ciri-ciri seseorang memiliki aura bagus atau positif. Semoga informasi admin bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan ikuti. Terima kasih.